Baik, untuk berikutnya yaitu kita ke rangkaian paralel ya. Jadi nanti kita akan uji cobakan juga atau eksperimenkan terkait pengaruh frekuensi terhadap beban RL paralel maupun DRC paralel. Nanti kalau di rangkaian paralel yang kita amati adalah arusnya. Kalau tadi di rangkaian seri adalah tegangannya, kalau di rangkaian paralel yang kita amati adalah arusnya. Karena untuk yang di rangkaian paralel tegangan sumber sama dengan tegangan resistor sama dengan tegangan induktornya, sehingga nanti karena ada titik cabang di sini, nah, I total sama dengan IR ditambah dengan IL ya, IR ditambah dengan IL, hukum Kirchhoff arus. Oke, nanti kita hitung dulu estimasi terkait ini ya, arus totalnya berapa, kemudian arus resistor dan arus induktornya sama seperti yang di rangkaian seri. Nanti kita pergunakan bantuan Microsoft Excel ya untuk perhitungannya. Untuk VS nya sama, kita pergunakan 6 VPP ya, 6 volt dari AFG nya itu, sehingga nanti untuk perhitungan VRMS nya sama seperti yang rangkaian seri tadi. Baik, untuk perhitungannya ya, perhitungan arus totalnya ya, jadi nanti kita estimasi dulu I total, IR dan IL. Nah, untuk menghitung I total berarti kita harus hitung dulu impedansi totalnya ya, impedansi totalnya, karena ini dirangkai secara paralel sehingga nanti kita hitung melalui admitansinya ya, admitansinya. Ini saya copy paste dari yang rangkaian seri tadi karena besarnya sama. VS nya 6 VPP, kita hitung VRMS nya sekian, frekuensinya ini saya ambil dari tabel ya, dari tabel, kemudian ini juga dari lab sheet-nya. Nah, kalau kita ingin mencari impedansi total itu Z itu sama dengan 1/Z. Nah, Y itu admitansi, Y itu sendiri sama dengan penjumlahan akar kuadrat dari G kuadrat ya, ini G ditambah dengan G kuadrat ya, ditambah dengan ini induktor berarti BL kuadrat. Nah, G adalah 1/R, sedangkan BL sama dengan 1/XL. Nah, sehingga nanti kita mencari impedansi total lah, kita mencari admitansi totalnya dulu, kita mencari harga kebalikannya. Kalau ini diketahui resistansinya sekian ohm ya, kita cari konduktansinya ya dalam satuan Siemens. Oke, kita cari dulu untuk nilai konduktansinya ya. G Siemens satuannya sama dengan 1 dibagi nilai R nya itu. Nah, sama ini. Oke, itu nilai konduktansinya. Sekarang kita menghitung XL ya, ini L dalam satuan Henry, berarti L nya itu berapa? 100 mH ya, 100 mH berarti sama dengan 0,1 berarti ya, 0,1 Henry ya, sama semua ini berarti. Oke, kemudian untuk nilai XL ya, nanti satunya adalah ohm. Nah, XL itu sama dengan 2 kali P kali 2 PF, F nya adalah 100, kemudian dikalikan dengan induktansinya kali L nya. Oke, kita drag ke bawah, ini adalah nilai XL nya, kemudian kita cari nilai BL nya atau kebalikan dari XL nya. BL nanti satuannya dalam Siemens.
ini sama dengan 1 dibagi dengan nilai XL nya, itu nilai BL nya. Kemudian kita cari nilai admitansinya. Admitansi itu nanti satuannya juga dalam Siemens ya. Nah, admitansi itu rumusnya ini penjumlahan akar kuadrat dari G kuadrat ditambah dengan BL kuadrat sama dengan akar ya, SGRT akar dari G kuadrat, berarti ini ya, pangkat 2 ditambah dengan BL nya pangkat 2 kurung tutup, kita drag ke bawah. Nah, setelah nilai admitansi kita ketahui ya, nah sekarang kita bisa menentukan nilai impedansinya. Nah, nanti dalam satuan ohm. Impedansi dari rangkaian paralel ini, RL paralel. Impedansi itu 1 dibagi dengan nilai admitansinya. Seperti ini. Oke, ini kita drag saja. Oke. Sehingga untuk mencari nilai impedansi paralel ya kita cari dulu nilai G-nya, BL-nya, dan admitansinya. Sehingga tidak bisa langsung kita jumlahkan dengan seperti yang rangkaian seri di awal tadi. Ketika impedansi sudah diketahui ya, kita bisa menentukan arus total yang mengalir ini berapa. Arus total yang mengalir di rangkaiannya I dalam satuan ampere ya. I dalam satuan ampere. I sama dengan VS nya. VS itu ini, VS dibagi dengan impedansi totalnya dalam satuan ampere. I total ketemu. Kemudian untuk mencari arus di masing-masing cabang IR dan IL, nah, kita bisa menggunakan rumus hukum Ohm. IR itu adalah VR dibagi dengan nilai resistansinya itu. Karena VR sama dengan VS sama dengan VL ya, nanti besarnya sama. VS sama dengan VR sama dengan VL. Nah, sehingga nanti untuk mencari IR nanti satuan juga dalam ampere. IR itu sama dengan VS ya, VS. Kenapa VS ya? Karena VS sama dengan VR sama dengan VL dalam satu titik sumbu yang sama. Ini kan dalam satu rangkaian yang sama. Kita ukur di VS ya sama, misal 2,1 ya. Nah, kita ukur di titik di IR nya, di resistansinya juga sama 2,1. Sehingga ini IR sama dengan VS dibagi dengan nilai R nya itu. Ini IR. Nah, kemudian untuk yang IL satuannya juga dalam ampere. IL sama dengan VS dibagi dengan XL nya. Nah, karena XL ya, atau reaktansi induktifnya XL nya, bukan yang BL nya tapi adalah XL nya. Ini adalah IL nya. Baik, nah dari perhitungan teori kita ini, nah kita masukkan dalam tabel. Nah, I total berapa tadi yang perlu saja kita hitung, kemudian IR nya berapa dan IL nya berapa. Itu ini sudah kita hitung. Kemudian berikutnya, nah, kita bandingkan dengan eksperimen ya. Nah, ini kita ke multisim, kita bikin desain baru blank ya. Oke, kita create baru, kita copy paste saja dari yang induktif ini, yang rangkaian RL seri ini, kita copy, kita masukkan di yang desain juga ini. Kemudian kita delete, kita modifikasi rangkaiannya sehingga nanti bentuknya adalah membentuk rangkaian paralel. Kita rotate ini kita rotate juga.
karena di rangkaiannya tadi kita mengukur VS ya. Ini ada VS nya, ada arus total, berarti alat ukurnya ada 4. Nah, alat ukurnya ada 4, kita delete dulu. Kita tambahkan alat ukur multimeter ya, kita gunakan untuk mengukur arus total. Satunya ada ampere, kemudian gelombang AC. Kita hubungkan ke terminal positif dari AFG, kemudian ini masuk ke, nah tambah ampere meter lagi. Ampere meter kita pasang ini, tambah ampere meter lagi. Kita turunkan. Oke, nah seperti ini. Kemudian kita sambungkan. Ini sambungan ini ke resistor ya. Kemudian ini ke induktornya. Ini kemudian ke titik groundingnya. Kalau kita tata ulang ya bisa ya. Oke. Nah, seperti ini. Ini untuk yang IR ampere, kemudian AC, dan ini adalah IL nya ampere AC. Ini ada VS, I total, IR, dan IL nya. Tadi untuk induktansinya itu 100 mH. Ini kita ganti ya, 100 mH. 100. Oke, kemudian untuk resistansinya tadi 2 kilo ohm ya, sudah. Oke, ini kita atur di 100 S. 100. Oke, 100 S sudah, dan kita jalankan simulasi. Baik. Tegangan sumber 2,1 masih sama ya, kemudian I total 33,7 mA, kemudian IR itu adalah 1 mA dan IL 33,7. Nah, kita bandingkan dengan perhitungan di Excel kita. Nah, ini kalau kita seperti ini. Di frekuensi 100 Hz, nah, I total adalah 0,033. Ini kalau dalam satuan ampere ya, ini kalau kita jadikan miliampere ya 33,7. 33,78 lah, sama lah ya, 33,78 pembuatan. Kemudian untuk yang IR nya, ini tadi IR adalah ini 0,01 ampere atau 1,06 miliampere. Yang IL nya 0,033, ini 33 miliampere. Ini kalau kita jadikan miliampere ya 33,7 miliampere, sehingga terbukti. Nah, dari data pengamatan eksperimen ini, nah, dimasukkan di tabelnya, di tabel yang RL paralel ya. Nah, VS nya berapa, VRMS, kemudian I total tadi berapa, IR dan IL, nah dan seterusnya. Untuk yang di frekuensi 100 Hz. Kemudian kita naikkan lagi frekuensinya. Ini kita geser kursornya ya. Nah, kelas 1 kita naikkan 200. Nah, berapa I total, IR, IL, nah dimasukkan dalam tabel sampai nanti di frekuensi 5 kHz ya. Nah, seperti itu untuk pengambilan data eksperimen atau percobaan rangkaian RL paralel. Dan di
masukkan dalam tabel hasil percobaannya.